derang perang kembali berkumandang usai gagal dalam tudingan ijazah palsu. Kini Roy Suryo CS tuding skripsi Jokowi palsu. Jokowi pun tak tinggal diam. Ia akan melawan meski telah berkata ampun-ampunan. Lalu bagaimana perang baru ini akan bermuara? Inilah episode ke-31 di Poin Investigasi. Saya Dipun Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Provinsi Jawa Tengah. Saudara, saya baru saja tiba di Desa Ketoyan yang disebut menjadi lokasi KKN Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga disebut oleh Roy Suryo CS sebagai desa fiktif. Saudara, untuk pertama kali secara eksklusif saya akan tunjukkan ini adalah kamar yang dulu digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada saat melakukan KKN di Desa Ketoyan. Saat itu Bapak mungkin masih ingat tempat tidurnya di mana, Pak? Ya di sini. Diisi oleh Dua orang ini. dua orang ya. Saya dapat informasi juga Pak Muhuri pernah bertemu dengan orang bernama Joko Widodo dan mengantarkannya beli gitar di tahun 1985. Betul, Pak? Ya, kalau ngantar betul. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang. Tentu waktu akan melaporkan nanti sepulang dari Dr. Rismond dan itu akan disusun oleh tim, nanti ada tim lain karena pelaporan terhadap skripsi dan bukti-bukti baru atau beberapa novum itu tentu akan kita lakukan secara cermat. Dilaporkan saja setelah ijazah, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan. Tak layan. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, bukan pembimbing akademik? Bukan. Jika hanya sarjana muda, maka pasti tidak ada skripsi, pasti tidak ada KKN, dan pasti tidak ada ijazah sarjana penuh. Oke, artinya selain skripsi yang Bung Rismond dan juga teman-teman ragukan keabsahannya, termasuk juga gelar insinyur Pak Joko Widodo. Iya. Ketika Rismond Sianipa datang ke Kecamatan Wonosegoro dan menyebut desa Anda sebagai desa fiktif. Sebagai pamong desa atau perangkat desa yang aktif sekarang, terus terang siapapun itu orangnya yang menyebut Desa Ketoyan fiktif, argumen yang sangat keliru, tidak berdasarkan fakta yang ada. Saudara, saya berada di Desa Pogung Kidul, tepatnya di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di dalam sana, saudara, adalah rumah dari mantan dosen UGM, Kasmujo, yang belakangan ramai diperbincangkan. Bu, izin Bu dari Kompas TV, Bu. Ngobrol sebentar sama Pak Kasmujo boleh, Bu? Boleh, tapi 5 menit. Bapak, izin Pak. Saudara, usai Bareskrim menghentikan penyelidikan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi, pihak pelapor tak menyerah. Salah satu pelapor bernama Rismond Sianipar bahkan mendatangi desa KKN Jokowi yang ia sebut sebagai desa fiktif. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Nah, bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah Dipakai KKN. Jokowi pun merespon dengan santai. Bahkan ia meminta kepada seluruh pihak untuk mengecek secara langsung lokasi KKN Jokowi di Desa Ketoyan. Nah, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Oh, dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh. Ya, tanya ke putra-putrinya. Terus secara langsung saya akan menguji keabsahan pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Secara eksklusif, saudara, saya akan bertemu dengan anak kepala Desa Ketoyan yang kala itu menjabat di tahun 1980-an. Benarkah Jokowi KKN saat itu? Lalu bagaimana dengan tudingan lokasi KKN Jokowi merupakan desa fiktif? Saya akan mengkonfirmasi seluruh pertanyaan ini, saudara, langsung dari Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Saudara, secara eksklusif saya akan bertemu dengan anak kepala desa Ketoyan yang kala itu menjabat pada tahun 1980-an. Dan ini adalah momentum pertama kali anak kepala desa Ketoyan yang kala itu menjabat pada saat Jokowi KKN angkat bicara di hadapan media. Saya sudah berada di depan rumahnya persis, saudara. Saya akan mencoba untuk bertamu dan mengkonfirmasi apakah betul Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pernah KKN di desa Ketoyan. Assalamualaikum, Pak Karno. Waalaikumsalam. Ya, mari. Pak Karno, izin Pak Divo dari Kompas TV, Pak. Sebelum kita bicara panjang lebar, Pak, saya ingin konfirmasi dulu. Bapak betul adalah anak kepala desa Ketoyan di tahun 1980-an? Betul. Betul. Oke. Saat itu yang menjabat atas nama? Pak Jentu. Pak Jentu? Iya. Oke. Pak Jentu ini menjabat sebagai kepala desa Ketoyan dari tahun berapa? Dari tahun 54. Dari tahun 50. Periode pertama. Periode pertama ya? Selama 34 tahun. Oh. Kemudian periode kedua 10 tahun. Oke. Jadi Bapak saya jadi kepala desa selama 44 tahun. Artinya juga Pak Jentu ini menjabat di tahun 1980-an. Saya ingin konfirmasi apa yang kemudian menjadi pertanyaan publik, Pak. Ya. Betul, Pak. Pak Jokowi KKN di desa Ketoyan tahun 1980-an. Betul. 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 Bapak yakin dengan jawaban Bapak? Betul. Oke. Tepatnya tahun berapa, Pak? 85. Tahun 1985. 85. Iya. Selama kurang lebih 3 bulan. Selama kurang lebih 3 bulan. Ya, betul. Mungkin masih ingat, Pak, ketika Pak Jokowi saat itu KKN di desa Ketoyan, Bapak tahu persis Pak Jokowi yang mana? Tahu. Tahu persis, Tahu, Pak? tahu. Saat itu pernah mungkin berkomunikasi? Ya memang pada waktu itu saya menemani juga. Artinya aktivitas Pak Jokowi selama KKN, Bapak tahu betul apa yang dilakukan? Betul. Oke. Tapi mungkin ada barang-barang yang masih mengingatkan Bapak mungkin pada saat Pak Jokowi KKN di desa Ketoyan? Mungkin antara saya dan Pak Jokowi dan juga teman yang KKN yang lain Ya. ingat. Karena begini, pada waktu malam bekerja, lampu petromak yang ditaruh di atas, itu jatuh. Jatuh ya, Pak ya? Jatuhnya di atas meja pas mereka pada bekerja, termasuk saya di situ juga. Saya masih ingat Pak Jokowi ketakutan begini, masih ingat. Pak Jokowi saat itu Ya, ketakutan? ketakutan. Oke. Karena jatuhnya lampu petromak itu di depan Pak Jokowi. Di depan Pak Jokowi, Ya. di atas Meja. meja? Ya, Mejanya masih ada, Pak? masih. Di sini? Di sini juga. Boleh saya lihat, Pak? Boleh, Oke. mari, silakan masuk Pak. Mari. Saya akan coba masuk, saudara, untuk memperlihatkan meja yang saat itu digunakan oleh Pak Jokowi pada saat KKN. Tapi saya tegaskan lagi, ini bukan rumah yang berada di desa Ketoyan, karena Pak Karno ini sudah pindah. Tapi nanti kita akan coba melihat secara langsung kondisi di desa Ketoyan. Ini mejanya. Ini mejanya, Pak? Ya. Oke. Jadi ini meja panjang untuk kerja KKN. Nah, pada waktu Pak Jokowi menghadap ke utara. Menghadap ke utara? Ke utara. Artinya kurang lebih Pak Jokowi pernah duduk di sini. Ya, saya di sini. Oke, Nah, gitu. Pak Karno di sini? Ya. Jadi lampu yang ditempel di atas itu jatuhnya di sini, pas di depan Pak Jokowi. Persis di depan Pak Jokowi pada saat duduk di sini ya, Pak ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan Pak Jokowi ingat. Mudah-mudahan Pak Jokowi ingat. Ya. Dan harusnya ingat ya Pak ya, Ya. karena itu momentum Karena yang peristiwa itu saya masih ingat Pak Jokowi ketakutan. Oke. Sampai tangannya begini. Saya ingin konfirmasi Pak Karno, biasanya kalau KKN itu mahasiswa ataupun mahasiswi menginap di rumah kepala desa. Artinya saat itu Pak Jokowi menginap di rumah Bapak? Betul. Di desa Ketoyan? Betul. Kamarnya sekarang masih ada. Kamarnya masih ada, artinya Masih ada. rumahnya juga masih ada? Masih ada. Bisa kita ke sana Pak? Bisa. Oke. Oke. Kita akan coba melihat secara langsung, saudara, lokasi desa Ketoyan ya Pak ya, yang Betul. menjadi lokasi KKN Presiden Joko Widodo, dan kita akan coba masuk ke dalam rumah dari betul. Pak Jentu dan juga Pak Karno. Terus saya baru saja tiba di desa Ketoyan yang disebut menjadi lokasi KKN Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga disebut oleh Roy Suryo CS sebagai desa fiktif. Pak Karno, saya konfirmasi Pak, ini rumah yang dipakai oleh Pak Jokowi pada saat KKN. Betul. Kita boleh lihat dulu Pak ya? Ini masih dipakai atau? Masih Oh, masih dipakai. dipakai kakak oleh? saya, kakak saya. Oleh kakak Pak Karno? Kakak saya, ya. Oke, baik. Jadi kamar Pak Jokowi yang di depan itu. Oke, kamarnya yang di Ya. sana ya Pak ya? Sebelah kiri, yang cewek sebelah kanan. Oke, baik.
baik. Tapi sebelum itu Pak, saya boleh lihat rumah ini dulu ya? Mari. Berarti Pak Jokowi pada tahun 1985 KKN berempat ya Pak ya? Ya, di sini. Oke. Saya akan tunjukkan saudara, ini rumah nomor 122 ya Pak ya? RT 002, RW 001, Desa Ketoyan, Wonosegoro. Ini juga masih ada foto-fotonya Pak. Pak Jentu itu fotonya mana Pak? Ini. Oh yang ini ya? Ini ibu saya, ini bapak saya. Oke, saya tunjukkan saudara, ini adalah Pak Jentu, Kepala Desa Ketoyan, yang kala itu menjabat pada saat Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Pak Karno, sebelum kita ke rumah ya Pak ya, atau pendopo mungkin ya, yang dipakai Pak Jokowi dan kawan-kawan, karena di situ tidak ada kamar mandi, Pak Jokowi waktu itu mandi di sini. Di sini ya. Saya boleh lihat Pak? Boleh. Ya. Yang mana Pak lokasinya? Di sini kamar dia. Oh ini ya? Ya. Oke, ini kamar mandi bersejarah juga ya Pak ya, karena pernah dipakai oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini sedang ada yang menggunakan, tapi lokasinya persis di sini ya Pak ya? Oke. Jadi rumah utama dengan pendopo ini terpisah ya Pak ya? Terpisah. Kita boleh masuk ya Pak ya? Boleh, mari. Ini adalah pendopo saudara yang digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini udah dibongkar. Oke. Oh, pendoponya di sini ya Pak ya? Ya. Oh, ini kamarnya. Kamarnya Pak Jokowi. Saudara, untuk pertama kali secara eksklusif saya akan tunjukkan ini adalah kamar yang dulu digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada saat melakukan KKN di Desa Ketoyan. Lokasi di sini Pak ya? Ya. Saat itu Bapak mungkin masih ingat tempat tidurnya di mana Pak? Ya di sini. Ya di sini. Posisi di sini ya? Ya. Oke, di sini. Ya. Diisi oleh 2 orang ini. 2 orang ya? Ya, satu Pak Jokowi, yang satunya Pak Mas Ecot dari Jember. Oke, di sini dulu adalah tempat tidur yang digunakan oleh Pak Jokowi dan Pak Ecot ya Pak ya? Ecot dari Jember. Ya. Jember, oke. Tapi sekarang sudah tidak terpakai ya Pak ya? Nggak terpakai. Jadi depannya itu pendopo. Depannya pendopo, Ya. tapi pendoponya sekarang sudah tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Nah, untuk lampu yang Pak Jokowi kerja di sini. Nah, di sini. Oke. Jadi mejanya di sini. Meja. Oke, saat meja yang tadi kita lihat ya Pak ya? Ya. Posisi di sini? Ya, di sini. Nah, Oke. meja di sini. Ini. Meja di sini. Hampir ya, 2 meteran lebih nih meja di sini, meja panjang di Oke. sini. Ya. Pada saat itu Pak Karno berada persis di depan Pak Ya, Jokowi. saya di ujung sini. Oke. Pak Jokowi duduk situ. Di sini ya? Nah, lampunya di sini. Lampunya di sini. Ya, jatuhnya di depan Pak Jokowi lampu petromak itu. Oke, baik. Bapak masih ingat mungkin aktivitas apa saja Pak yang dilakukan Pak Jokowi dengan teman-teman pada saat KKN? Ya, aktivitas dengan warga kampung, bikin papan petunjuk dan lain sebagainya itu. Oke. Jadi pembinaan dengan anak-anak muda, gitu. Karang Taruna pada waktu itu kan. Saat itu Bapak mengenal pribadi Pak Jokowi seperti apa Pak? Karena kan pada saat itu belum jadi presiden. Belum itu. Seperti apa pribadi Pak Seperti saya, yang saya ingat introvert beliau. Jokowi? Introvert Pak? Introvert. Pendiam berarti? Pendiam. Oke. Saya juga dapat informasi Pak bahwa pada saat itu salah satu kegiatan Pak Jokowi pernah diantar oleh salah satu warga untuk membeli gitar Pak. Betul. Dengan Pak siapa saat itu? Mohuri. Pak Muhuri. Ya, Orangnya masih ada? masih ada. Boleh kita ke sana Pak? Boleh. Oke. Boleh. Fotonya dapat Dari warga. warga. Dari warga Desa Gosono. Oke. Pak Jokowi yang mana Pak? Yang pakai baju coklat. Terus saya akan bertemu dengan Bapak Muhuri yang pada tahun 1985 pernah berboncengan ya Pak ya? Dengan Pak Jokowi untuk membeli gitar. Saya akan konfirmasi hal ini kepada Pak Muhuri. Ini Pak Muhuri? Pak Muhuri ini, Oke, Pak. siap. Baik. Ya. Assalamualaikum Pak Muhuri. Salam. Saya Dipo Pak, Kompas TV.
Oh iya, Siap. Mas Arno. Ya, aku sudah dapat tuh. Lagi. Sudah dapat tuh. Sudah kenal lama ya Pak ya? Udah lama, udah ketemu. Oke. Teman-teman main waktu kecil. Teman main waktu kecil di Waktu Desa kecil. Ketoyan ya? Ya. Pak Muhuri pernah bertemu dengan orang bernama Joko Widodo dan mengantarkannya beli gitar di tahun 1985, betul Pak? Ya kalau ngantar betul. Ceritanya saat itu gimana Pak? Beli gitar terus diantar salah satu dari KKN itu. Oke. Kan yang paham di Solo. Yang paham di Solo? Iya. Oke, karena beli gitarnya di Solo ya? Di Solo ya. Terus diantar ke Solo. Oke. Naik Vespa? Vespa ya. Berboncengan? Iya. Itu waktu ke Soloan mampir ke temennya, ke saudaranya. Ya. Sebelum Solo. Ya. Dia mampir. Saya kan ditinggal di motor. Oh iya. Dia mampir, tapi di sana kan ada toko kayu. Tapi bukan kayu kecil, enggak. Gelondong-gelondong. Oke. Kayu gelondong, lok-lok. Ya. Terus di Solo mampir lagi. Mampir ke? Ya ke, pokoknya dia mampir lah. Oke. Saya ditinggal di motor. Saya ingat rumahnya itu, ya biasa lah, tidak bagus. Ini maksudnya rumah Pak Jokowi ya? Kurang tahu. Oke, rumah yang Bapak antar itu ya? Oke. Yang kedua, mampir yang kedua. Oke. Yang pertama kan lok-lok kayu itu. Iya, iya. Yang kedua, terus yang kedua itu, saya nengok ke sana, kesananya itu ada sungai. Artinya rumahnya di pinggir? Ya, agak ke sana, bukan tepi pas nih. Pernah nanya juga mungkin fakultasnya pada saat berkuliah? Oh, saya nanya, waktu kan ngomong-ngomong berdua, Mas kamu KKN dari mana? Dari Kehutanan UGM. Dari Kehutanan UGM? Kehutanan UGM, ya. Oke. Betul itu. Saya ingat yang itu. Oke. Tampilan Pak Jokowi saat itu gimana Pak? Mungkin pakai kacamata kah atau tidak? Masih ingat Pak Muhuri? Ya gimana ya, kayaknya yang jelas gondrong tinggi. Gondrong tinggi. Waktu Pak Jokowi jadi presiden, terus saya curiga, jangan-jangan ini Pak Jokowi yang KKN di sini, gitu loh. Oke. Tapi pada saat itu, pada saat bertemu dengan Pak Muhuri sempat menanyakan namanya Pak? Ya. Oh tidak sempat ya? Ya. Oke. Tapi ya dengar-dengar itu anak Pak Tegiar, Ya. Tutik, Ya. jenis Tutik cewek masih kuliah, dia itu naksir nih loh. Naksir namanya Dodo gitu, saya ingat. Pak Karno, sekarang kita sudah di depan kantor Desa Ketoyan ya Pak ya? Betul. Oke. Saudara, saya akan coba konfirmasi kepada pihak perangkat desa untuk melihat arsip bahwa Desa Ketoyan ini sudah berdiri sejak tahun 1954. 54. Sebelum 54. Sebelum 54, oke. Ikuti saya, Saudara. Saudara, saya sudah berada di kantor Desa Ketoyan. Saya masih ditemani dengan Pak Karno, anak dari Kepala Desa Ketoyan, Pak Jentu, yang menjabat dari tahun 1954 hingga 1998. Dan juga saya sudah bersama dengan Pak Sekdes Ketoyan, Pak Tovan Bangkit. Pak Tovan, Pak Karno, terima kasih sudah berkenan terus menemani saya, Pak. Saya ingin ke Pak Tovan dulu, Pak. Pak Tovan, ada yang menarik, Pak, ketika Rismon Sianipar datang ke Kecamatan Wonosegoro dan menyebut desa Anda sebagai desa fiktif. Tanggapan Anda, Pak? Sebagai pamong desa atau perangkat desa yang aktif sekarang, terus terang siapapun itu orangnya yang menyebut Desa Ketoyan fiktif, apalagi yang beredar itu Desa Ketoyan berdiri di tahun 2000, itu menurut saya itu argumen yang sangat keliru, tidak berdasarkan fakta yang ada. Oke. Kita punya data terdahulu, lurah terdahulu ataupun kades terdahulu. Oke. Itu ini bukti bahwa Desa Ketoyan sudah berdiri sejak lama. ya. Oke. Desa Ketoyan itu berdiri kalau di buku ini
itu ada Pak Lurah Jendo, itu sudah mulai tahun 54 dia sudah mulai menjabat. Saya akan tunjukkan sekali lagi saudara, ini adalah buku peringatan pamong desa ataupun perangkat desa ya Pak ya? Ya, Desa Ketoyan. Diperbarui mulai tanggal 1 Januari dengan ejaan lama 1959. Boleh dibuka Pak? Oke, ini adalah nama kepala desa saat itu Pak Jentu, ayah dari Pak Karno ya. Menjabat pada tahun 1954. Oke. Ini bukti otentik ya Pak ya? Ya. Baik. Bisa dibuka halaman selanjutnya, ada apa lagi Pak? Di sini kedua itu ada Care. Kalau sekarang itu namanya mungkin familiar sekretaris desa. Oke. Kalau dulu Care itu sudah menjabat itu di tahun 1932 itu ada Pak Wikyo Sumitro. Oke. Itu sudah menjabat di mulai tahun 1932. Kemudian Sekdes, kemudian dia purna tugas karena sudah sepuh purna tugas digantikan oleh Pak Sunarto. Oke. Pak Sunarto sendiri itu adalah ayah dari Ibu Kades sekarang, Bu Wakidaton. Oke. Ada bukti otentik lain mungkin Pak Topan yang bisa ditunjukkan? Oh ya, di sini ada buku letter C. Oke. Buku letter C desa ini adalah. Bisa ditunjukkan Pak? Oke. Buku letter C desa ini adalah nyawa desa. Nyawa desa. Nyawa desa. Di sini tertera semuanya tanah desa yang berada di wilayah Ketoyan, Desa Ketoyan. Oke. Kepemilikannya, nomornya berapa, sebelum terbit sertifikat. Inilah jantung tanah di Desa Ketoyan. Oke. Dan ini tertulis tertanggal 25 Mei tahun 1961. Ya. Bisa dibuka Pak? Nah, oke, kita mulai dari sini ya Pak ya. Ini lembarannya saja sudah terlihat ya. Sudah terlihat, ini lembaran kertas lama. Oke. Di sini tertera bahwa di sini ada nama-nama, nomornya sekian, terus nomor letter C sekian. Oke. Di sini ada persil berapa, persil itu letak. Di sini ditandatangani oleh Lurah terdahulu Pak Jento. Oke. Itu ditandatangani tahun 1963. Oke. Dan ini ada capnya juga ya, cap Desa Ketoyan. Desa Ketoyan. Oke, baik. Saya ingin tanyakan ke Pak Karno dan juga mungkin Pak Tovan bahwa tentu yang akan ditanyakan kembali oleh pihak penuding adalah bukti-bukti lainnya. Betul bahwa Desa Ketoyan sudah berdiri sejak lama, tapi yang sering ditanyakan juga bukti fotonya Pak Karno. Pak Karno mungkin punya bukti foto Pak Jokowi pada saat KKN khususnya di Kecamatan Wonosegoro. Kalau bukti KKN di Desa Ketoyan kebetulan tidak ada, tapi hanya papan nama itu. Tapi kalau yang di desa lain, seangkatan dengan Pak Jokowi itu Desa Gosono. Desa Gesono? Ya, kita punya fotonya. Oke. Oh, sebelum kita lihat fotonya, Desa Gesono ini berlokasi di Kecamatan Wonosegoro. Kecamatan Wonosegoro. Oke. Tetangga Desa Ketoyan, jadi satu Kecamatan Wonosegoro itu ada 18 desa. 18 desa? Salah satunya Desa Gosono. Oke, baik. Termasuk Ketoyan. Boleh ditunjukkan fotonya? Ini yang foto di depan Balai Desa Gosono. Gosono ya Pak ya? Gosono itu masuk wilayah Kecamatan Wonosegoro. Karena Wonosegoro sendiri terdiri dari 18 desa pada waktu itu. Ini fotonya dapat dari warga. Warga? Dari warga Desa Gosono. Oke. Pak Jokowi yang mana Pak? Yang pakai baju coklat. Boleh saya tunjukkan ya? Boleh. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah foto KKN dari Presiden ke-7 Republik Indonesia pada saat bermain ya. Mungkin di Desa Gosono. Saya akan tunjukkan. Kemungkinan besar Pak Jokowi adalah orang ini. Yang ini ya Pak ya, betul ya? Betul, betul. Oke. Dan kalau memang kita lihat dari ciri-ciri penampilannya, ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Pak Muhuri. Ya. Gondrong dan tinggi, Pak. Gondrong tinggi. Oke. Kalau dikatakan fiktif itu, menurut saya mereka hanya mencari pembenaran ya, bukan sebenarnya. Jadi kalau masalah mencari pembenaran, sampai kapanpun juga menurut dia pembenaran. Oke. Nah, ibarat orang Jawa itu kalau memang tidak suka, mendengar batuknya pun nggak suka. Apapun yang dikatakan itu benar menjadi tidak benar. Apa yang dikatakan baik menjadi tidak baik, karena memang niatnya memang seperti itu. Bu, izin Bu dari Kompas TV Bu. Ngobrol sebentar sama Pak Kasmujo boleh Bu? Boleh, tapi 5 menit. 5 menit boleh Bu ya, izin Bu ya. Baik, makasih Bu. Bapak, izin Pak.
Saudara, Roy Suryo menegaskan bahwa akan melaporkan tudingan skripsi palsu Jokowi setelah Rismon Sianipar pulang dari Provinsi Jawa Tengah untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti. Soal KKN di Wonosgoro atau di Ketoyan itu yang itu hanya katanya-katanya. Kemudian dari Pak Kasmujo sendiri yang hari ini menyatakan langsung bahwa itu tidak benar. Tentu waktu akan melaporkan nanti sepulang dari Dr. Rismon berada di Durian dan itu akan disusun oleh tim nanti, ada tim lain karena pelaporan terhadap skripsi dan bukti-bukti baru atau beberapa novum itu tentu akan kita lakukan secara cermat. Saudara, saya akan bertemu dengan ahli digital forensik sekaligus penuding ijazah dan skripsi palsu Jokowi, Rismon Sianipar. Saya mendapatkan informasi, saudara, bahwa Rismon akan bertemu dengan pihak Universitas Gadjah Mada. Untuk apa? Saya akan telusuri secara langsung, saudara. Saya sudah berada di gedung Rektorat Universitas Gadjah Mada, saudara, dan saya sudah bersama dengan penuding ijazah dan skripsi palsu Jokowi, Bung Rismon Sianipar. Bung Rismon, terima kasih untuk waktunya, Bung. Terima kasih, Bang. Gimana kabar? Sehat? Oh, sehat banget. Oke. Bung Rismon, Anda ini kan sudah kurang lebih seminggu ya berada di Provinsi Jawa Tengah ke beberapa wilayah. Sudah ada beberapa hal yang viral karena Anda katakanlah merekam. Mulai dari video Pak Kasmujo, termasuk juga soal kunjungan Anda ke Wonosgoro. Dan hari ini Anda ke Universitas Gadjah Mada. Tujuannya apa? Terkait dengan bantahan dari Pak Kasmujo, kami ingin menanyakan bagaimana UGM ya membantah atau mengklarifikasi apa yang dibantah atau yang disangkal oleh Pak Kasmujo, bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo. Terkait dengan bukti yang ditampilkan oleh Dirtipidum bahwa sejak awal Pak Jokowi itu terdaftar dengan tingkat studi SM atau sarjana muda. Begitu juga dengan lembar formulir ulang, ya, registrasi ulang, itu sarjana muda juga dilingkari. Padahal ada opsi, ya, 1 diploma, yang kedua sarjana muda, yang ketiga sarjana, yang keempat di profesi. Kenapa Pak Jokowi melingkari sarjana muda? Jika hanya sarjana muda, maka pasti tidak ada skripsi, pasti tidak ada KKN, dan pasti tidak ada ijazah sarjana penuh, ya, sarjana kehutanan. Artinya selain skripsi yang Bung Rismon dan juga teman-teman ragukan keabsahannya, termasuk juga gelar insinyur Pak Joko Widodo. Iya. Saudara, kita akan menuju ke ruang humas. Bung Rismon Sianipar nampaknya akan langsung menemui setelah menunggu kurang lebih 1,5 jam untuk bertemu dengan humas dari Universitas Gadjah Mada. Bung Rismon, tadi kita sudah mencoba untuk bertemu dengan wakil rektor, ya, bidang kemahasiswaan, betul, Profesor Wening. Kemudian juga humas, tapi kurang lebih sudah 2 jam tidak bisa bertemu. Tanggapan Anda? Ya, mungkin kebetulan, ya, positive thinking, kebetulan ada tugas luar. Ya, kita positive thinking dulu, ya. Tetapi saya sudah memberikan nomor HP pribadi saya kepada staf dari bagian humas. Ya, kapan Profesor Wening bisa, ya saya akan datang lagi, gitu loh. Saya konsisten, saya akan datang lagi nanti. Terkait dengan tudingan skripsi palsu, ini sudah pasti akan dilaporkan kepada polisi? Saya sudah memberikan kajian-kajian ilmiah saya untuk menjadi bahan untuk melaporkan skripsi, dugaan skripsi palsu dari Jokowi. Kapan itu? Nanti saya hubungi lagi. Tim Dipo Investigasi meminta izin untuk dapat mengakses skripsi Joko Widodo kepada pihak Universitas Gadjah Mada. Namun informasi yang kami peroleh, skripsi Jokowi masih berada di Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu terkait polemik serta tudingan skripsi palsu Jokowi, Sekretaris UGM Andi Sandi menegaskan sikap UGM masih sama sesuai dengan konferensi pers pada 15 April 2025. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November, ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan.
Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar, Pak. Maaf. Saudara, saya berada di Desa Pogung Kidul, tepatnya di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di dalam sana, saudara, dan juga di sebelah sana adalah rumah dari mantan dosen UGM, Kasmujo, yang belakangan ramai diperbincangkan. Hal tersebut setelah penuding ijazah dan skripsi palsu Jokowi, Rismon Sianipar, mendatangi Kasmujo untuk mengkonfirmasi status dari Kasmujo, apakah betul merupakan seorang dosen pembimbing akademik dan juga skripsi dari Jokowi. Saya akan coba konfirmasi hal ini secara langsung, saudara, ke Kasmujo. Ini adalah rumahnya, saudara. Saya akan coba bertamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada bel ya? Assalamualaikum Pak Kasmujo. Tidak ada jawaban, saudara. Rumahnya terlihat sepi. Saya akan coba datangi ke sebelah, saudara. Assalamualaikum. Rokoknya terbuka, tetapi memang saya sudah panggil berkali-kali, tapi tidak ada yang keluar, saudara. Pak, Bu. Bu, izin Bu dari Kompas TV, Bu. Ngobrol sebentar sama Pak Kasmujo boleh, Bu? Boleh, tapi 5 menit. 5 menit boleh, Bu, ya? Izin, Bu, ya? Baik, makasih, Bu. Bapak, izin, Pak. Saudara, tadi secara langsung saya mendapat kesempatan untuk berbincang meskipun off record dengan mantan dosen UGM Bapak Kasmujo. Namun pada intinya saya mencoba menarik kesimpulan Bapak Kasmujo ini sudah tidak mau lagi untuk kemudian membahas baik itu terkait dengan ijazah, skripsi, ataupun yang berhubungan dengan polemik terkait dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita hargai apa yang kemudian menjadi hak dari Pak Kasmujo untuk privasinya sendiri, saudara. Saudara, itu adalah rumah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Saya akan coba mengetok pintu dan juga menanyakan apakah saya bisa bertemu dengan Joko Widodo atau tidak, saudara. Ada bel, saya akan coba mencet bel. Dilaporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan. Tak layani. Usai persoalan ijazah, kini skripsi Jokowi dituding palsu. Roy Suryo CS berencana melaporkan dugaan dengan menyertakan sejumlah bukti. Rismon Sianipar, salah satu penuding, mendatangi lokasi KKN Jokowi. Skripsi tersebut itu adalah entry point untuk membongkar semuanya. Itulah entry point kita nanti untuk dimasukkan menurut tim itu baik ke Baris Krim, laporkan kembali, maupun ke Pengadilan Perdata. Sebelumnya Jokowi melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta 3 orang lainnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi menduga adanya upaya kriminalisasi. Permasalahannya sekarang, mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi.
Tudingan ijazah palsu Jokowi mencuat sejak tahun 2019 lalu. Pemilik akun Facebook Umar Khalid Harahap tuding ijazah SMA Jokowi palsu. Umar ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menyebarkan berita bohong. Ia tidak ditahan, namun dikenai wajib lapor. Di tahun 2022, seorang penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja menyebarkan informasi ijazah palsu Jokowi di kanal YouTube. Kasus berlanjut ke meja hijau. Pengadilan Negeri Solo memvonis keduanya hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu pada Desember 2024, Egy Sujana beserta tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Barreskrim Polri. Pada April 2025 lalu, TPUA laporkan kembali kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Atas laporan tersebut, pada Mei 2025, Barreskrim Mabes Polri melakukan uji forensik terhadap ijazah Jokowi dan menyatakan ijazah tersebut asli. Polisi menghentikan laporan Egy dan kawan-kawan karena dianggap tak memiliki kekuatan hukum tetap. Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi menjadi kisruh berkepanjangan. Publik disuguhkan dengan informasi yang beragam. Mampukah negara membereskan kegaduhan? Saudara, saya berada di kota Solo, Jawa Tengah. Tepatnya saya berada persis di depan Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, RT 08 RW 07. Di dalam sana, saudara, adalah rumah mantan orang nomor 1 di Republik Indonesia. Saya akan coba bertamu dan juga bertemu, saudara, dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Saya akan menanyakan tanggapannya terkait dengan genderang perang baru, tudingan ijazah dan skripsi palsu yang dilayangkan oleh Roy Suryo CS. Ikuti saya, saudara. Saudara, itu adalah rumah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Secara kasat mata, terlihat tidak ada penjagaan khusus. Begitupun halnya dengan tamu-tamu yang biasanya suka datang ke rumah dari Joko Widodo. Saya akan coba mengetok pintu dan juga menanyakan apakah saya bisa bertemu dengan Joko Widodo atau tidak, saudara. Ada bel, saya akan coba mencet bel. Terus saya mendapatkan informasi bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo sedang tidak berada di rumah, tapi tadi saya juga sempat melihat bahwa anak bungsu dari Jokowi, Kaisang Pangarep, datang ke rumah dari Joko Widodo. Tapi saya akan tetap tanyakan kepada pihak dari Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah dan juga skripsi palsu melalui tim Dipo Investigasi Tata Nova Siliana yang mewawancari kuasa hukum dari Joko Widodo. Bang Yakub, kita kalau misalnya berbicara soal polemik ijazah Pak Jokowi, ini tadi ijazah sudah selesai. Kalau polisi bilang sudah sah gitu. Sekarang kita tarik lagi, ternyata ada lagi soal skripsi. Kalau Bang Yakub sendiri melihat, ini bermuara kemana sih kasus ini, Bang? Pertanyaan saya sebenarnya sama juga sama Mbak Tata, mau dibawa kemana nih kasus? Tapi sebenarnya kalau kita tarik sedikit, ke permulaan kasus pidananya lah ya yang saya sampaikan kan, mereka lapor ke Barreskrim. Mereka lapor itu sebenarnya sudah termasuk skripsi. Oleh karena itu Barreskrim juga sebenarnya sudah memeriksa skripsi Pak Jokowi juga. Dan itu tentunya dikonfirmasi juga oleh pihak UGM dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan itu sudah jelas di press conference Barreskrim kalau kita ingat bahwa skripsi Pak Jokowi salah satu objek yang diperiksa juga. Jadi kalau sekarang dibilang bahwa skripsi ini adalah temuan baru dan lain-lain, ya nggak juga. Sehingga sebenarnya narasi-narasi bahwa sekarang skripsi temuan, KKN temuan, itu menurut kami ya tidak benar dan hanya dicari-cari saja. Dan kalau misalnya untuk yang skripsi ini kan bisa diakses publik ya Bang, berbeda dengan ijazah. Pak Jokowi akan menunjukkan nggak sih Bang skripsinya ke publik? Ya mungkin kalau dimintakan juga pasti akan diberikan ya. Artinya tadi lagi kan itu masih jadi argumen juga apakah skripsi itu adalah dokumen pribadi atau tidak. Karena mereka menemukan katanya di perpustakaan. Ya kalau memang ada ya silakan aja untuk dikonsumsi kan. Dan juga tadi soal Pak Kasmujo.
Bang Yakub. Pak Kasmujo itu 2017 Pak Jokowi sendiri yang bilang kalau misalnya beliau adalah dosen pembimbing Pak Jokowi. Tapi ternyata untuk video terbaru dari Rismon Sianipar begitu, di video itu dibilang kalau misalnya beliau sendiri yang mengatakan kalau beliau bukan dosen dari Pak Jokowi, baik dosen pembimbing maupun dosen pembimbing akademik. Ya, saya pun untuk menyimpulkan dari video itu pun juga jujur saya tidak berani dan saya tidak bisa menyimpulkan apapun itu ya. Karena kalau kita lihat juga videonya itu yang saya bisa tangkap adalah dari awal Pak Kasmujo berkeberatan untuk diinterview. Dan inilah salah satu yang kita takutkan. Jika hal-hal ini diteruskan, semua orang bisa menjadi korban berikutnya untuk didatangin ke rumahnya, digeruduk, bahasa mereka, dan lain-lain. Kami sampaikan juga kembali bahwa apapun bukti atau keterangan yang disampaikan di luar persidangan itu tidak ada nilainya.